Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, kita akan menjalankan kepemimpinan Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mementingkan kebutuhan rakyat Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia di atas semua kepentingan, di atas semua golongan, apalagi kepentingan pribadi. Tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergulatan dunia tidaklah ringan. Kita paham dan mengerti bahwa karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa pada kita sungguh sangatlah besar. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar, kekayaan alam yang sangat besar, dan kita mengerti bahwa sumber daya alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah hal yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita harus berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi, mencari kabar, mencari jalan keluar dan ancaman dan dari bahaya tersebut. Rapat selanjutnya dipersilahkan akan diambil alih oleh Bu Kristi. Tolong berikan kabar terbaru mengenai krisis yang ada. Kita tidak sedang menyusun visi 2045, tapi kita sedang mencoba bertahan di 2025. Listrik padam, jalan rusak, logistik juga terhenti. Dan sebagian dari kalian masih menunggu tanda tangan. Hari ini kita menghadapi krisis yang tentunya akan berpotensi menghasilkan kerusuhan yang besar. Kita harus segera merapatkan barisan untuk mencegah potensi kerusakan yang akan terjadi berikutnya. Maaf Bu Menteri, dengan segala hormat, menurut saya pendekatan ini terlalu militeristik. Kita itu pejabat publik, bukan pasukan perang. Kita juga perlu mementingkan supremasi sipil. Kalau rumahmu terbakar, kamu butuh pemadam, bukan moderator. Saat ini kita harus menggunakan sistem komando dan juga mengedepankan kepemimpinan militeristik. Tapi rakyat juga perlu empati, Bu. Rakyat itu butuhnya makanan, jalan keluar, dan juga air bersih. Kalau empati hanya jadi alasan untuk lambat bertindak, itu namanya pengkhianatan. Interupsi. Oh, boleh saya tambahkan, di 23 kabupaten, serapan dana darurat di bawah 20%. Artinya apa? Uangnya ada, tapi kalian takut untuk mengambil keputusan. Itu sering terjadi karena birokrasi yang rumit, Bu Menteri. Kadang kami dihantui oleh BPK, oleh audit, dan sebagainya. Saya akan backup, tapi kalian harus paham. Takut ambil resiko bukan alasan untuk tidak menyelamatkan rakyat. Saya paham tekanan pusat, tapi setiap daerah itu punya kompleksitasnya sendiri. Kami butuh kejelasan prosedur dan juga otonomi yang nyata. Saya setuju, tapi kejelasan gak datang dari teori. Kita mulai dari medan. Kita buat sistem di lapangan, bukan di meja. Jadi mulai hari ini, setiap dari kalian harus serahkan 3 masalah utama daerah, 3 solusi taktis yang bisa kita jalankan, dan juga 1 komitmen aksi dalam 7 hari. Saya akan kirim tim inspeksi mendadak. Siapa yang gagal, silakan undur diri secara terhormat. Baik, saya akan jalankan 3 langkah langsung. Yang pertama, membuka kanal logistik mandiri. Yang kedua, merevisi SOP distribusi darurat. Dan yang ketiga, membentuk tim respons cepat berbasis RT. Komitmen saya, 1 minggu cukup untuk menjalankan semua rencana tersebut. Nah, itu yang saya tunggu. Bukan alasan, tapi gerakan. Pusat akan bantu. Saya akan siapkan channel pencairan cepat berbasis validasi daerah. Prosedur akan kita ringkas, tapi bukan berarti kita longgar. Validasi tetap jadi kunci, dan kami ingin daerah bergerak cepat tanpa harus menabrak prinsip akuntabilitas. Itu yang saya harapkan dari pusat. Kita di lapangan tidak bisa bekerja secara maksimal apabila alur yang ada terlalu berliku. Tapi kalau ada kanal pencairan cepat yang berbasis validasi real time, maka respons kita ke masyarakat bisa lebih sigap. Sudah minta tim IT untuk menyiapkan dashboard bersama. Dari daerah nanti,
akan langsung terkoneksi dengan pusat, jadi tak ada jeda waktu antara level pemerintahan. Tapi mohon dipastikan, tim validasi daerah bekerja cepat dan jujur. Tanpa itu, skema ini akan jadi celah baru untuk penyalahgunaan. Saya pun sudah siapkan tim validasi internal, diperkuat auditor independen dari universitas lokal. Dan saya tegaskan kepada kita semua sekarang, setiap laporan fiktif, setiap manipulasi angka akan langsung saya tindak tanpa kompromi. Tidak ada ruang untuk spekulan anggaran untuk saat ini. Apakah dapat dipahami? Bagus. Koordinasi seperti ini yang kami harapkan dari kepala daerah. Kami di pusat bukan menara gading. Kita satu bagian, satu komando. Yang kita jaga bukan hanya laporan keuangan, tapi juga harga diri negara. Saya akan libatkan universitas lokal untuk validasi data dan juga pengawasan anggaran. Kita perlu rakyat melihat bahwa kita bergerak dengan integritas. Saya nggak mau ada celah sedikit pun untuk korupsi atau bahkan kesalahan administratif yang bisa menggerogoti kepercayaan publik. Hari ini, saya bangga. Bukan karena kalian bicara pintar, tetapi karena kalian memilih jalan yang sulit. Pemimpin itu bukan soal aman. Pemimpin itu soal siapa yang mau tidur terakhir dan bangun paling pagi. Kalian adalah garda terdepan, dan garda terdepan tidak boleh manja. Tidak boleh banyak alasan. Tugas datang, kerjakan. Ada hambatan, singkirkan. Ada ancaman, hadapi. Saya tidak butuh pengeluh. Saya butuh petarung. Karena di tempat kita berdiri sekarang, tidak ada ruang untuk setengah hati. Kalau kalian berdiri di sini hari ini, itu karena kalian sudah memilih. Dan kalau kalian sudah memilih, maka jangan pernah goyah. Langkah kalian akan menentukan nasib ribuan orang. Jangan main-main. Kita tidak sedang membangun proyek, kita sedang menyusun sejarah. Saudara-saudara sekalian, demikian rapat yang telah kita lakukan hari ini. Mari kita tepuk tangan.